Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Dilakukan pengujian terhadap beberapa jenis pestisida yang berbeda untuk melihat dampak racun yang ditimbulkan terhadap ikan. Ilmuwan menentukan konsentrasi pestisida yang dapat menyebabkan kematian 50% ikan dalam waktu 4 hari. Hasilnya disajikan pada tabel berikut. Konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% ikan. Oke, ini adalah datanya. Jenis pestisida yang paling berbahaya bagi ikan. Oke, coba kita telaah dulu. Kalau konsentrasi 0,14 ini bisa membuat 50% ikan mati. Kalau konsentrasi 0,01, oke, berarti kita harus memilih konsentrasi yang seperti apa? Konsentrasi yang kecil ya. Jadi, di sini yang nomor 2, dengan konsentrasi 0,01 aja, itu bisa membunuh 50%, ya kan? Artinya itu adalah yang paling berbahaya. Berarti yang nomor 2. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Tumbuhan cepat tumbuh, bakteri menggunakan oksigen, ikan mati karena kekurangan oksigen. Oke, kegiatan yang dapat menyebabkan kondisi tersebut. Kira-kira apa? Penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk berlebih itu mengakibatkan tumbuhannya cepat tumbuh, tapi juga terdapat bakteri ya. Kemudian ikannya mati karena kekurangan oksigen karena di dalam itu ada bakterinya. Berarti jawabannya adalah tunggu sebentar. Iya, karena tumbuhannya ikut tumbuh berarti akibat penggunaan pupuk ya. Jawabannya C. Soalnya kalau misalkan ini hanya bakteri sama oksigen aja, itu adanya limbah sampah itu juga bisa. Berarti ini lebih ke pupuk karena ada tanamannya juga. Lanjut 17. Efek rumah kaca menyebabkan terjadinya pemanasan global. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Efek rumah kaca. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa. Mengurangi pajak bahan bakar minyak. Kalau mengurangi, nantinya semakin banyak ya penggunaannya ya. Jangan kita pilih dulu. Melakukan reforestasi, berarti kan penanaman kembali. Bagus ya. Berarti jangan. Tidak membangun banyak gedung berkaca. Nanti dulu. Meningkatkan jumlah kendaraan bermotor. Ini justru makin membuat efek rumah kaca. Kemudian menggunakan kendaraan bermotor yang baru. Oke, sebentar. Usaha yang dapat dilakukan mencegah terjadinya efek rumah kaca. Melakukan reforestasi hutan yang gundul. Oke, usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global itu berarti yang B. Melakukan reforestasi hutan yang gundul. Kemudian nomor 18, simpulan yang paling tepat berdasarkan grafik. Ini adalah kadar sulfur. Ini adalah jumlah spesies lumut kerak. Perhatikan hubungan yang terjadi antara polusi sulfur dioksida dengan jumlah spesies lumut kerak yang ditemukan pada pohon. Jadi ketika sulfurnya tinggi, sulfurnya rendah, lumut keraknya ini kan rendah ya kadarnya ya. Lumut keraknya itu tinggi. Tapi ketika kadar sulfurnya tinggi, lumut keraknya semakin rendah. Simpulan yang paling tepat adalah semakin tinggi pencemaran sulfur dioksida, ini harusnya rendah, berarti salah. Jika sulfur dioksida dalam jumlah banyak, lumut kerak tidak dapat bertahan hidup. Bisa jadi. Tapi sejauh ini masih bisa bertahan hidup ya, cuman sedikit aja. Kalau yang C, pertumbuhan lumut kerak tidak terpengaruh. Ini terpengaruh berarti salah. Keanekaragaman lumut kerak berbanding lurus dengan kadar sulfur tidak berbanding lurus tapi terbalik. Jumlah spesies lumut kerak meningkat seiring dengan meningkatnya pencemaran. Ini salah. Berarti jawaban yang pas adalah yang BB. 19. Perhatikan gambar hubungan antara jumlah spesies lumut kerak dan jarak dari pusat industri yang berada di pusat kota. Ini jaraknya jumlah spesies lumut kerak. Jadi dekat pusat kota lumut keraknya sedikit. Pada jarak yang jauh dari pusat kota, lumut keraknya itu tinggi. Kemudian ini yang kedua, berbanding lurus. Ketika dekat pusat kota, spesies lumut keraknya tinggi ya. Dan ketika jaraknya jauh juga
tinggi juga. Grafik yang sesuai menjelaskan hubungan jumlah spesies lumut kerak dengan jarak dari pusat kota yang paling sesuai adalah titik-titik. Oke, kalau di soal sebelumnya yang terkait lumut kerak sama sulfur dioksida, itu mereka berbanding terbalik sesuai dengan polusinya. Nah, perlu diketahui, sulfur dioksida itu akibat pembakaran bahan bakar fosil salah satunya. Berarti kalau di pusat kota tentu kan segala kegiatan kendaraan makin banyak ya daripada di desa gitu ya. Berarti grafik yang sesuai itu adalah yang pertama. Kenapa? Karena ketika dia dekat dengan polusi, lumut keraknya sedikit dan ketika jauh maka lumut keraknya tinggi. Nah, berarti grafik pertama karena lumut kerak sensitif terhadap udara yang tercemar. Bisa jadi. Grafik pertama karena lumut kerak lebih suka tumbuh jauh dari perkotaan. Tidak make sense atau tidak masuk akal. Grafik satu karena lumut kerak lebih suka daerah yang tidak terlalu bising. Bukan. Ya, berarti sudah ketemu jawabannya adalah A. Kemudian nomor 20, ada 5 sampel air diteliti. Terhadap setiap sampel dilakukan perhitungan jumlah rata-rata organisme per spesies dan jumlah spesiesnya. Oke, setiap sampel dilakukan perhitungan jumlah rata-rata organisme per spesies dan jumlah spesiesnya disajikan sebagai berikut. Sampel pertama, rata-rata organisme per spesiesnya ini, jumlah spesiesnya ini, dan yang kelima seperti ini. Sampel air yang paling tercemar, bahan kimiawi, ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, jadi sampel air yang tercemar bahan kimiawi itu rata-rata jumlah organisme spesiesnya itu besar. Dan jumlah spesiesnya itu besar juga. Berarti pertama, yang paling besar kalau rata-rata spesies kan ini. Jumlah spesiesnya yang paling besar kan ini. Nah, kalau kayak gitu gimana? Maka caranya adalah, kalau kita lihat, berarti kita ambil jumlah spesies yang banyak terlebih dahulu ya. Semakin banyak jumlah spesiesnya berarti kan makin banyak makhluk hidup yang di dalam airnya. Berarti tercemar bahan kimiawi. Berarti di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 5, yaitu yang E.